Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah sebentar di rumah datang, tidak lupa membawa roti. Selamat datang di podcast kami, Sepima Podcast selalu dinanti. Bersama saya Eka Putra Pratama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Kormi. Kormi sendiri adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Pada hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu langsung oleh Ibu Wiwin Surambah, Ketua Kormi Kabupaten Jombang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sibuk apa saja Ibu saat ini? Saat ini ya untuk hari ini kita jelas memang bersama Kormi mensosialisasikan SKJ Jadul dan Poco-Poco Nusantara. Baik. Sebenarnya gini Bu, karena topik kita adalah tentang Kormi. Sebenarnya Kormi itu apa sih Bu? Kormi? Ya. Kormi itu adalah Komite Olahraga, dulu namanya ada Rekreasi Masyarakat Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Kormi ini bergerak di olahraga yang tidak untuk prestasi, tapi memang tujuannya utamanya adalah bersama-sama memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Seperti itu. Dan mewadahi teman-teman Inorga, itu induk olahraga namanya, yang memang mereka bergerak di jalur non prestasi untuk bersama-sama mengajak masyarakat berolahraga lewat induk-induk organisasi mereka. Dan sudah ada 13 insya Allah yang sudah bernaung di bawah kita. Memang masih jauh dari kata sempurna, karena ada kota kabupaten lain yang sampai 40 lebih Inorga yang sudah bergabung. Kita masih baru 13. Dan ini sudah periode pengurusan yang baru kedua memang dibandingkan kota kabupaten, kita memang masih baru. Dan yang paling penting gerakan kita ada, dan teman-teman Inorga juga aktif untuk bersama-sama mengenalkan olahraga ke masyarakat. Dulu itu jadi ada masyarakatnya, sekarang yang sekarang dulu rekreasi, sekarang tidak ada masyarakat. Jadi Komite Masyarakat Olahraga Masyarakat Indonesia. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Kormi itu? Ya, sebenarnya untuk ini aja sekedar tahu bahwa Kormi ini berjenjang mulai dari pusat, provinsi sampai kota kabupaten ya. Nah, setiap kota kabupaten boleh mengaplikasikan kegiatannya sesuai selera masing-masing gitu ya. Kalau untuk di Jombang kami lebih mengutamakan, kalau yang kepengurusan yang lalu sempat membuat acara olahraga bersama masyarakat. Tetapi kami menganggap dari evaluasi kami menganggap rasanya kurang efektif, maka kemudian untuk di tahun-tahun berikutnya kami mengadakan untuk turun ke sekolah-sekolah. Kenapa? Karena kami berpikir sederhana, olahraga itu harus dikenalkan sejak dini. Nah, yaitu usia anak-anak sekolah. Nah, itu yang paling penting. Ya. Kalau untuk ini mungkin ada bidang olahraga yang dikhususkan sendiri untuk Kormi, atau hanya sekedar senam saja, atau mungkin ada bidang olahraga lainnya? Sebenarnya kan kita membawa Inorga. Hari ini kan kita bawa Vespati sama Porpi ya. Vespati itu Federasi Olahraga Panahan Tradisional Indonesia. Nah, kami juga punya yang lain, termasuk Inorga Drum Band, ada kemudian Pokti itu Panco. Nah, itu kemudian ada senam pernafasan SN. Banyak. Jadi sebenarnya ngomong olahraga masyarakat itu kan lingkupnya sangat luas. Ya. Ada juga kungfu tradisional, ada karate, itu juga ada. Itu juga masuk di Kormi selama itu tidak prestasi. Memang niatnya untuk kita istilahnya kampanye lah ya, kampanye olahraga. Kita kenalkan ke masyarakat bahwa ini loh, olahraga itu tidak hanya sekedar jalan kaki, tidak hanya sekedar lari, tidak hanya sekedar sepak bola. Banyak yang harus kita kenalkan kepada masyarakat sebagai upaya masyarakat untuk memilih alternatif olahraga. Karena olahraga ternyata sangat banyak variasinya. Dan itu pun kalau ditekuni juga bisa menjadi kelanjutannya prestasi. Ini mungkin perlu ditegaskan kembali, kenapa sasaran untuk Kormi itu di sekolah-sekolah gitu.
khususnya untuk Kabupaten Jombang ya, karena memang Hanya di Jombang. hanya di Jombang, karena Oh, memang iya. kan terserah di Jombang, khusus di Jombang kami mengutamakan ke sekolah, yaitu tadi kami menganggap gerakan mengajak olahraga akan sangat efektif dimulai dari anak usia dini. Jadi kami hanya memfokuskan pada anak-anak, terutama SD dan SMP. Karena kalau kita sudah membiasakan anak-anak berolahraga sejak dini, harapannya mereka akan sampai besar akan terbiasa berolahraga. Dan ini akan mencegah sakit degeneratif itu datang lebih cepat. Oh. Harapannya seperti Iya, itu. biar- Ya kita akan punya cita-cita tinggi ya Mas Iya, ya. Negara kita ini butuh anak-anak yang cerdas, kuat nantinya, Iya, sehat. sehat. Iya. Nah, fenomena banyaknya orang yang meninggal di usia 40 tahun karena serangan jantung, ini juga kemudian menjadi perhatian Kementerian Olahraga. Sehingga Kementerian Olahraga memerintahkan kepada KONI untuk mensosialisasikan SKJ Jadul, juga sekaligus mengenalkan inorga yang lain. Oh, seperti itu. Ya. Ada kendala mungkin Bu pada saat sosialisasi di SMP atau di SD? Alhamdulillah. Mungkin yang di SD ya Bu, apa lebih susah? Atau mungkin Tidak, sambutannya ternyata luar biasa. Oh, seperti Anak-anak itu. welcome kepada kami. Iya. Seperti yang saya lihat di SMP 1 Mojagung ini, kelas 1-nya aja kayak gitu. Saya berpikir, wah ini kelas 2, kelas 3 anaknya lebih luar biasa mestinya. Iya, Nah, kelas 1 aja aktifnya luar biasa ya, ada interaksi antara kami dengan mereka dan mereka juga terlihat aktif. Justru yang saya rasakan ketika mengajak olahraga anak-anak dengan masyarakat secara umum, kita lebih punya energi yang besar ketika bersama dengan anak-anak. Oh, seperti Rasanya itu. gitu, rasanya. Bapak Ibu guru juga ikut. Oh iya, luar olahraga, biasa, juga ya. anak-anaknya juga sekalian yang aktif, iya. aktivitasnya banyak, otomatis kan jarang sekali untuk olahraga dengan kesempatan Iya. itu Bapak Ibu guru juga ikut. Kita niatkan bergembira bersama. Karena Oke. sejatinya olahraga itu kalau nggak bergembira juga sama aja, Oke. akan gitu. Tadi juga sudah disinggung terkait tentang kesehatan, tapi Ya. mungkin bisa ditambahkan lagi Bu untuk seberapa penting sih olahraga untuk remaja itu? Ya. Nggih. Remaja itu kan masa-masa yang krusial untuk pertumbuhan ya. Nggih. Jadi mereka sebenarnya butuh fisik yang kuat, mental yang kuat. Nah, kita ini sudah paham bersama urusan gadget ini sudah membuat anak-anak kita remaja ini mager. Mager, betul ya. Ini fenomena yang lagi ini Oh ya, saat ini juga, Mas, nah ya. ini kalau diterus-terusin bahaya. Karena kita juga pun sudah banyak melihat berita-berita, mendengar berita bagaimana anak-anak sekarang itu sudah kena diabetes. Masih Banyak kan usia masih usia muda, SD, ya. SMP dengan Sekarang pola masih. makan dan minum yang kurang baik dan tidak ada olahraga. Salah satunya itu ya. Nah, sudah makan minumnya kurang baik, kemudian olahraganya tidak dilakukan, sehingga banyak sekali kalau lihat di rumah sakit itu penderita diabetes itu sudah mulai muncul di anak-anak. Ini yang tidak Di kita kalangan inginkan. anak-anak. Nggih. Nah, remaja kalau sudah masih remaja kemudian ada sakit yang sifatnya penurunan degeneratif ini ya, Iya. degeneratif ini nanti kan masa depannya bagaimana? Itu Betul, yang betul. Karena nantinya diharapkan sebagai generasi penerus bangsa gitu kan Bu. benar. Jadi kita Senjata. butuh anak-anak remaja yang sehat. Betul. Maka kita kenalkan olahraga seringan mungkin dan bagaimana yang membuat mereka fun. Nah, salah satunya kita kenalkan inorga biar mereka juga berpikir, oh saya lebih suka senam tera, saya pengen senam tera aja. Saya lebih suka ikut panahan, lebih menarik kayaknya. Bukan karena ada ininya ya, bukan karena ada hadiahnya. Iya. Tapi setidaknya mereka ketika kita mengenalkan olahraga dengan banyak macam-macam ini bisa membuat mereka mikir, saya pengen ini aja, ada kemauan untuk berolahraga. Seperti itu ya, Bu, ya. Ini untuk sasaran KONI sendiri saat ini masih SD dan SMP, atau mungkin Ya. nanti bisa lebih melebar lagi Bu ke jenjang SMA ataupun mungkin di bangku kuliahan, anak-anak perkuliahan. Sebenarnya kalau ngomong sasaran itu sebenarnya kita tidak ada kelompok umur, harus semua masyarakat, semua harus Semua lapisan ya, masuk itu gitu ya. sasaran kita.
Tapi kami berbicara tentang efektivitas kegiatan. Kami menganggap lebih efektif di SD SMP. Kalau SMA atau kampus, karena memang ranahnya SMA itu di provinsi, kami izinnya yang mungkin agak sulit ya, jadi kan, ya daerah masih. Tapi dengan harapan kalau kita continue tiap tahun SD, SMP kita lakukan gerakan untuk olahraga bersama, saya yakin di tingkat SMA mereka nanti kalau di SMA sudah akan terbiasa. Apalagi kabupaten kita sudah memfasilitasi dengan Car Free Day. Dan luar biasa sekarang kan fenomena kita lihat kalau pagi sama sore di alun-alun itu sudah mulai banyak orang yang mau jalan kaki muter di alun-alun. Oh, running jalan-jalan lari gitu ya. Nah, itu salah satu goal ya sebenarnya bagi Kormi untuk bagaimana ngajak semua lapisan masyarakat berolahraga walaupun cuma jalan kaki. Karena mungkin juga itu ada juga peran penting dari pemerintahan juga untuk membangun situ kan memfasilitasi otomatis lebih baik lagi kan Bu untuk aksesnya. Dan itu kewajiban kami karena Kormi mitra pemerintah, jangan lupa. Kormi adalah mitra pemerintah, kami di bawah naungan Menteri Dispora ya di Dinas olahraga. Nah, di sana di bawah naungan situ termasuk anggaran kita nyantolnya juga di sana untuk bisa melakukan tugas-tugas kami. Gitu. Untuk yang terakhir, Bu, mungkin harapan dan pesan yang bisa disampaikan untuk anak-anak kita di SMP, khususnya SMP Negeri 1 Mojoagung ini. Iya, saya lihat murid-murid di SMP Negeri 1 Mojoagung ini kelas 1-nya aja udah luar biasa. Saya yakin yang kelas 2 dan kelas 3 lebih luar biasa. Terima kasih, kami sangat bahagia bisa bertemu dengan generasi-generasi muda yang luar biasa. Saya yakin dengan murid yang seperti itu berarti guru-gurunya juga luar biasa. Ada interaksi yang positif di antara dengan guru dan siswa. Dan besar harapan kami untuk SMP Negeri 1 Mojoagung mampu bersaing tidak hanya sekedar di tingkat kabupaten, tapi nanti juga di wilayah regional Jawa Timur, juga sampai ke tingkat nasional akan muncul siswa-siswa yang berprestasi, yang bisa membawa nama baik alumni SMP Negeri 1 Mojoagung. Ya, amin. Luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan harapan dan doa itu bisa terkabul ya Bu. Amin, amin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami atau SMP Negeri 1 Mojoagung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Demikian obrolan kita hari ini. Tonton terus Bima TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Eka Putra Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.